Blokir itu seringkali hanyalah gembok yang kita pasang di pintu depan. Sementara kita sendiri yang membiarkan pintu belakang terbuka lebar. Pernahkah kamu merasa paling kuat saat menekan tombol blokir, namun menjadi paling rapuh saat tengah malam tiba? Aku akhirnya melakukannya. Di dalam kamar yang hanya diterangi cahaya layar ponsel, jari-jariku menekan tombol blokir dengan napas yang tertahan. Selesai, sudah. Sebuah getaran kecil di jempolku menandai akhir dari sebuah era. Aku meyakinkan diri bahwa ini adalah kemenangan. Kau takkan lagi muncul secara tiba-tiba di berandaku. Tidak akan ada lagi debar jantung yang menyakitkan setiap kali notifikasi merah muncul di pojok layar. Aku merasa kuat, merasa memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Namun, kekuatan itu hanyalah fata morgana yang menguap saat malam keempat tiba. Kesunyian mulai berisik dan pertahananku runtuh total. Tanganku seolah memiliki nyawanya sendiri. Kembali membuka aplikasi itu. Bukan lewat akun utamaku yang sudah bersih, melainkan melalui akun palsu tanpa foto profil yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Untuk keadaan darurat emosional seperti ini, hanya butuh beberapa detik pencarian, dan profilmu muncul lagi di hadapanku. Seketika, dadaku terasa sesak dan berat. Seolah oksigen di ruangan ini tiba-tiba habis. Tombol blokir yang kubanggakan kemarin terasa tidak berarti. Seperti gembok yang kupasang di pintu depan, sementara aku membiarkan pintu belakang terbuka lebar. Setiap malam kini bertransformasi menjadi sebuah ritual rahasia yang menyedihkan. Aku mengintip setiap unggahan barumu, membaca baris demi baris komentar dari orang-orang asing, dan mulai menganalisis setiap detail kecil dalam hidupmu. Aku telah menjadi detektif paling gigih untuk seseorang yang secara lisan sudah kuanggap selesai. Aku persis seperti seorang pecandu yang dengan gagah berani membuang obat ke tempat sampah, namun kembali mengais di tumpukan kotoran itu saat tengah malam buta. Namun, bagian yang paling menyiksa dari semua ini bukanlah saat melihatmu pergi, melainkan saat melihatmu baik-baik saja. Dalam foto terbaru itu, kau tampak begitu bercahaya. Kau tersenyum lebar dengan binar mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tertawa lepas di antara teman-teman barumu yang tidak kukenal. Seharusnya sebagai orang yang pernah mencintaimu, aku merasa lega melihatmu sudah pulih dari luka kita. Tapi yang kurasakan justru perih yang menghujam. Sebuah kenyataan pahit bahwa ternyata hidupmu tetap berjalan indah. Bahkan mungkin lebih indah tanpa kehadiranku di sampingmu. Sangat lucu, bukan? Aku yang pertama kali memutuskan akses. Aku yang membangun tembok itu. Tapi aku juga yang merasa ditinggalkan dan hancur saat melihatmu berhasil melompati tembok itu. Di tengah kegelapan malam, aku sering bertanya pada bayanganku sendiri, apa yang sebenarnya ku cari? Apakah aku mencari kesedihanmu sebagai validasi bahwa aku berharga? Apakah aku mencari bukti bahwa kau juga kehilangan arah tanpaku? Atau aku hanya belum siap secara mental untuk benar-benar berhenti mengawasimu? Jawabannya ternyata jauh lebih pahit dari yang kuduga. Aku masih sayang dan menyayangi seseorang yang sudah memilih untuk pergi itu, seperti sengaja membiarkan luka lama tetap terbuka dan berdarah. Aku terus-menerus mencari jejak diriku, mencari sisa-sisa kenangan kita di dalam setiap unggahanmu. Namun aku hanya menemukan kekosongan. Aku tidak ada lagi di sana. Kau sudah melangkah jauh, sementara aku masih terpaku di tempat yang sama, memeluk bayang-bayang. Saat cahaya ponsel mulai menyilaukan mataku yang lelah, aku sadar sepenuhnya. Akun palsu ini bukan sekadar alat untuk melihat, tapi bukti nyata bahwa aku belum benar-benar melepaskanmu. Aku hanya melakukan relokasi rasa sakit, memindahkannya dari ruang tamu yang terang benderang ke dalam gudang tersembunyi yang pengap. Blokir di akun utamaku
hanyalah sebuah formalitas untuk konsumsi publik agar aku terlihat tegar. Sementara jendela palsu ini tetap kubiarkan terbuka selebar mungkin. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak sedang dalam proses penyembuhan. Aku tidak sedang bergerak maju. Aku hanya sedang menunda kehancuran yang lebih besar dengan terus memberi makan rasa ingin tahu yang beracun ini. Malam ini, perjalanan sia-sia ini harus berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin masuk ke paru-paruku. Dengan kemantapan hati yang baru, aku menghapus akun palsu itu selamanya. Aku tak mau lagi menghabiskan waktu berhargaku untuk menjadi detektif dalam hidupmu yang tak lagi bersinggungan dengan duniaku. Aku akhirnya paham bahwa menyembuhkan luka bukan soal seberapa cepat kita menghapus jejak digital atau seberapa kuat kita memblokir seseorang, tapi soal keberanian untuk mengakhiri kebiasaan menyiksa diri sendiri. Aku ingin pulang ke diriku yang dulu. Aku ingin menatap jalan panjang ke depan dengan kepala tegak, tanpa perlu lagi menengok ke belakang lewat jendela bayangan yang hanya menyisakan sesak. Penyembuhan bukanlah tentang seberapa rapi kita menghapus nama seseorang dari daftar kontak kita. Ia adalah tentang momen di mana kita berhenti mencari validasi di dalam kehidupan orang yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari kita. Malam ini, biarkan jendela itu tertutup rapat. Kamu layak mendapatkan kedamaian yang tidak bergantung pada kabar dari orang lain. Jika kamu juga punya jendela bayangan yang ingin kamu tutup selamanya malam ini, tuliskan satu kata di kolom komentar. Pulang. Mari kita saling menguatkan untuk berhenti menyiksa diri sendiri. Klik like jika narasi ini mewakili perasaanmu, dan subscribe ke Tentang Angan untuk terus menemani langkahmu menuju kesembuhan hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya.